Saudara yang dikasih Tuhan, teman-teman saya yang saya sangat hormati dan kasihi. Saya hadir kembali di ruang pemirsa. Apa kabar? Harapan saya, teman-teman sekalian, Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan tentunya murah rezeki dalam damai sejahtera dari Tuhan, begitu ya. Nah, saya akan menemani saudara dalam acara Semangat Saja ya, Mas Wahyu Fajar Kristanto. Selamat datang ya. Saudara, mengapa saya senang hadir dalam acara Semangat Saja? Karena memang dalam kehidupan ini, diakui atau tidak, banyak menghadapi masalah-masalah kehidupan. Mbak Yanti Ungaran. Seperti saya misalnya ya, tadi saya harus treadmill jantung ya. Mas Nawar, ya selamat datang. Dan saya tidak tahu kenapa tiba-tiba dada saya sakit yang sebelah kanan tapinya. Sehingga sama dokter jantungnya perlu dirujuk untuk bisa treadmill ya. Rekam jantungnya bagus saya. Setelah di treadmill buat saya 45 menit mungkin saya jalan cepat begitu, dan ternyata setelah jalan cepat kok agak terengah-engah saya gitu ya. Akhirnya sudah selesai pelan-pelan dan akhirnya dokter katakan dalam sisi meniup napas, menghirup napas itu saya bagus ya, tetapi untuk membagikannya oksigen kepada seluruh komponen tubuh ini agak ada terhambat. Begitu saudara. Ya, ini ya terima kasih doanya ya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan dan mendapat dokter yang bisa diajak bicara banyak. Dengan demikian saya kalau menghirup udara itu bisa memenuhi kebutuhan tubuh saya oksigennya. Tetapi untuk membagikannya itu yang agak sulit. Ya namanya juga manusia itu seperti itu. Dan harus diterima dengan kenyataan hidup. Jadi jangan sampai malah justru ketahu penyakitnya terus patah semangat. Nah, itu jangan, justru hati tetap dijaga, emosi tetap dijaga, rasa bersyukur kepada Tuhan tetap disampaikan begitu. Nah, ini penting sekali bagi kita. Karena apa? Karena kesehatan kita, semangat kita itu tergantung pada hati kita sendiri begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak merenungkan firman Tuhan, apa yang saya dapat dari apa yang saya baca ya. Dalam pertemuan ini saya mengajak membuka kitab Kejadian ya, masih dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal 46 dan 47. Saya teringat akan sebuah ayat yang itu saya sangat senang sekali ya. Bu Sutiah ya, Wasono, selamat datang ya. Ada banyak teman-teman yang mengatakan saya kok datang kok nggak disapa sih gitu. Memang layar saya sangat terbatas ya, nanti tolong doakan supaya saya bisa mendapat layar yang cukup begitu sehingga bisa menampung semua yang hadir ya. Nah, firman Tuhan itu mengatakan begini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya mengartikan firman Tuhan ini begini, kalau hidup ini tanpa firman Tuhan, maka orang akan berjalan di dalam kegelapan dan kekalutan hati. Itu saudara. Jadi betapa pentingnya orang mendasari hidup dari firman Tuhan. Kalau tidak, maka jalannya akan gelap. Jalannya akan pasti terantuk-antuk, segala macam antukan. Ya, apa saja bisa jadi terantuk. Itu pikiran saya. Dan Mazmur ini benar ya, 119 105 ini, firman-Mu itu
pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Nah, saya akan mengajak teman-teman, Bapak Ibu, membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 46 ayat 31 sampai 34 ya. Saya akan membacakannya. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Pak Elia Sunarto. Selamat datang ya. Terus sekarang dilanjutkan Kejadian 47 ayat 1 sampai 4. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, "Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang di tanah Kanaan dan sekarang mereka ada di tanah Goshen." Dari antara saudara-saudara itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, "Apakah pekerjaanmu?" Jawab mereka kepada Firaun, "Hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami." Lagi kata mereka kepada Firaun, "Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen." Kita lanjutkan, lompat lagi ayat 26 sampai 27. Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Demikian yang akan menjadi dasar apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, saudara. Dan kita akan berdoa ya. Nah, ini ada pokok doa dari seorang teman ya. Nah, doa ini adalah bahwa dia sedang menghadapi sakit ya, Ibu Sahono namanya. Dan hari ini diharapkan sudah pulang ya. Sakit, katanya jantungnya kena ya. Ya sekarang ini orang-orang kalau udah kepala 6 itu hati-hati, jantung ya. Nah, kita akan mendoakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak. Kami ada persekutuan walaupun di udara, tetapi kami senang bahwa setiap saat kami boleh berbagi tentang kebenaran firman-Mu, yang kami harus akui bahwa firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami. Betapa gelapnya kami apabila tidak ada firman Tuhan yang mendasari langkah-langkah kami. Kami mendoakan Ibu Sahono yang memberitahukan bahwa sudah 1 minggu ini ada di rumah sakit. Kami berdoa supaya dokter bisa menemukan sakitnya dan menemukan juga obatnya. Tetapi bukan hanya Bu Sahono, semua saudara kami yang sekarang ini sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit. Mas Sutarto yang ada di Kudus juga perlu disembuhkan dari sakitnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saya teringat akan seorang pemuda zaman dulu ini ya. Zaman dulu itu kan kantor-kantor masih pakai mesin tik ya, pakai mesin tik. Nah, ada seorang pemuda itu masuk ke wartel. Dulu belum ada HP, masih ada wartel, warung telepon itu ya. Lantas nelpon kepada perusahaannya.
Dia menanyakan, Pak, apakah di perusahaan Bapak ini masih ada lowongan tukang ketik? Ini pertanyaannya. Bu Rusmauli Simanjuntak, lama nggak ketemu. Kemana saja ini? Nah, pemuda ini tanya begitu. Apakah di perusahaan Bapak ini membutuhkan tukang ketik? Nah, sudah tentu personalia perusahaan itu menjawab, oh tidak, kami tidak butuh. Karena kami masih punya tenaga tukang ketik dan tukang ketik itu bagus sekali. Nah, pemuda itu ceria sekali dan keluar dari kamar telepon itu. Tetapi perkataannya itu diperhatikan oleh penjaga wartel itu dan tanya, loh Mas, Anda itu bertanya bahwa tidak ada lowongan untuk Anda berkaitan dengan pekerjaan, mengapa wajah Anda kok cerah sekali? Yang jadi tukang ketik di perusahaan itu adalah saya sendiri. Jadi artinya pekerjaan saya diterima di perusahaan itu. Nah, saudara, kalau kita terapkan pada hidup kita, seumpama kita sendiri menelpon kepada perusahaan di mana kita sedang bekerja dan kita memiliki kedudukan di situ. Sesuai dengan ijazah kita, kita bisa menduduki jabatan itu dan melamar. Perusahaan mengatakan sudah ada orangnya itu, orangnya baik, bagaimana perasaan kita? Pasti senang sekali. Wah, saya masih dipakai di perusahaan ini, kan begitu kan? Tetapi coba bayangkan, ya kami sedang mencari tenaga yang menjabat sebagai yang sekarang ini. Karena orang yang ada sekarang ini kurang efektif pekerjaannya. Bayangkan saudara, kalau terjadi seperti itu, bagaimana rasanya? Saudara, jujur ya, selama saya menjadi orang Kristen, banyak kali kita akan mendengar jenis tema khotbah, berbagai macam khotbah. Beraneka ragam lah begitu, tema-tema yang menarik ya. Tetapi saya belum pernah mendengarkan khotbah yang bertemakan pekerjaan. Khotbah yang bertemakan pekerjaan. Kalau minggu, ya orang pasti rohani lah, ya ngomong-ngomong dikit ya rohani. Gitu. Tetapi bagaimanakah dengan Senin sampai Sabtu? Sekarang Jumat ya. Apakah kita pernah berpikir dalam pekerjaan kita dari mana kita mendapatkan uang? Mengapa saya harus mengerjakan ini dan akhirnya kok mendapat uang? Apakah pernah mengevaluasi diri bagaimana apakah pekerjaan saya itu efisien? Oleh karena itu saya memberi tema, saat ini tema yang saya buat dalam pertemuan ini, tidak mudah menjadi orang yang dipercaya. Tidak mudah menjadi orang yang dipercaya. Saudara, benarkah apa yang saya katakan bahwa jarang kita mendengar tentang khotbah bertemakan pekerjaan? Nah, oleh karena itu saya memberikan beberapa sebab mengapa kok saya memilih tema ini. Kok ingin pertemuan kita ini berbicara masalah pekerjaan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya percaya bahwa pekerjaan kita ini adalah tindakan menunjukkan karakter kita. Pekerjaan yang sedang kita kerjakan atau tanggung jawab yang harus kita kerjakan itu sebetulnya menyatakan karakter kita. Siapakah kita sebenarnya? Jadi kita itu tidak hanya ditunjukkan kepribadian kita pada hari Minggu, tidak.
Tetapi ketika kita bekerja dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, atau ketika kita bekerja di sawah atau bekerja di ladang, apapun pekerjaan kita, itu telah menyatakan nilai atau karakter kita sebetulnya. Apakah kita ini misalnya tukang bohong ya, kelihatan bekerja keras ketika ada bos ya. Apakah kita suka memanipulasi ya? Dulu di sebuah lembaga ketika saya bekerja ada seorang teman yang memanipulasi pekerjaan. Bagaimana caranya? Jadi dia kan membuat program macam-macam tema begitu. Nah, karena dia ingin mencapai target, maka dia hanya judulnya saja, di luarnya aja diganti judulnya ini, tapi dalamnya adalah naskah-naskah lama. Nah, apakah ini bukan manipulasi? Pekerjaan yang kita kerjakan itu menunjukkan siapa kita sebenarnya, bagaimana karakter kita sebenarnya. Yang kedua, pekerjaan adalah merupakan wilayah tuntutan dan tekanan. Pekerjaan itu adalah wilayah tuntutan dan tekanan. Ada tekanan dari masyarakat kalau pekerjaan kita berkaitan dengan masyarakat. Ada tekanan dari rekan kerja kita yang tidak bisa berjalan seiring. Ada tuntutan target pekerjaan, itu suasana tertekan. Sudah tanggal 20 ternyata pekerjaan belum ada yang selesai, itu tekanan tersendiri. Belum kalau perusahaan sekarang pandemi ini, efisiensi pekerjaan, banyak orang kena PHK. Itu membuat kita tertekan. Apakah saya dirumahkan atau tidak? Dan sebagainya. Jadi pekerjaan itu adalah wilayah tuntutan dan tekanan. Itu menurut saya. Makanya saya memilih mencoba untuk berbicara masalah pekerjaan pada pertemuan ini. Yang berikutnya, pekerjaan adalah paling tepat menguji efisiensi pribadi. Efisiensi pribadi kita. Kadang-kadang pekerjaan itu kan sangat menyakitkan. Betul nggak? Bagaimana kita mempertimbangkan sesuatu untuk menghasilkan keputusan? Apakah efisien kita? Bekerja sama dengan orang lain. Apakah kita kreatif dalam pekerjaan kita? Saudara, kalau kita sebagai pekerja, kita tidak memiliki kapasitas sama sekali, kemampuan sama sekali, kita malah menunjukkan hal-hal yang tidak kreatif, kurang semangat, dan itu kan kelihatan. Maka jangan berharap banyak bahwa saya dan saudara akan bekerja di situ. Kalau pekerjaan kita tidak berbobot, pekerjaan kita kelihatan tidak sungguh-sungguh, itu yang jadi korban itu keluarga. Tiba-tiba kita kena PHK, tiba-tiba kita tidak diperpanjang pekerjaannya. Saudara, tetapi kalau kita menunjukkan bahwa kita bisa bekerja, kita kreatif, kita bisa bekerja dengan orang lain, kita memang sungguh-sungguh dalam pekerjaan, ikhlas, berani berkorban, saudara, pasti Anda orang yang dicari oleh perusahaan atau pekerjaan dimanapun. Bahkan sudah tua begitu, masih diminta kerja. Sampai teman gereja saya itu, Pak, saya kepengen pensiun. Lu kenapa kok senang pensiun? Wah, saya sudah waktunya. Berapa umur Anda? 65. Sudahlah, kalau menurut saya kok kerja saja sih daripada pensiun. Lu kenapa Bapak punya pertimbangan? Saya begitu. Saya memang nggak pensiun. Pensiun saya ya nanti kalau saya sudah meninggal. Lu kok begitu, Pak? Bapak nggak lelah loh.
lelah karena berguna bagi orang lain itu enak dan bahagia, saudara. Kalau kita hidup ini tidak ada buah, tidak ada yang bisa dinikmati orang lain, ya untuk apa kita hidup kan? Saudara, coba saya ngajak saudara untuk melihat daripada Yusuf. Ini yang kita belajar dari Alkitab. Yusuf itu termasuk saya menilai orang yang efisien di dalam bekerja. Bayangkan Yusuf sekarang ini dipercaya menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Jadi atasannya cuma satu, Raja Fir'aun saja. Sebetulnya pekerjaannya itu sederhana, saudara. Apa sih pekerjaannya? Mendistribusikan makanan untuk seluruh masyarakat Mesir. Mudah bukan? Ini dalam konteks kekurangan makanan ini baru 2 tahun, masih 5 tahun lagi. Kelihatannya membagi itu enak, tapi ternyata godaannya banyak. Sekarang misalnya contoh aja, berita itu kan sudah tidak kita tutupi lagi. Salah satu menteri ketika ada pandemi ini justru ketangkap karena korupsi gitu loh. Terus tadi saya mendengar berita 2 perwira katanya mengakui kalau mendapat gratifikasi dari seseorang. Saudara, ternyata tidak mudah memegang suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab pekerjaan untuk lurus, ikhlas, dan jujur. Lebih-lebih ini Yusuf dikepung oleh makanan yang dipergunakan untuk rakyat Mesir, bahkan negara-negara sekitarnya. Sederhana kelihatannya, tetapi godaan itu bukan sederhana. Yusuf pasti ya pengen kelimpahan, pengen memiliki segalanya. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Bukan seperti itu. Kalau Yusuf tidak bijaksana di dalam membagi, bisa terjadi huru-hara. Orang lapar itu sulit dikendalikan loh, saudara. Makanya kalau ada orang lapar, saudara, mau diajak bicara, itu dikasih makan dulu supaya enak diajak bicara. Nah, ini kiat istri seorang teman hamba Tuhan bilang sama saya begini. Nah, dia nasihati sama jemaatnya. Kalau suamimu pulang kerja, supaya tidak terjadi masalah dalam rumah tanggamu, tidak tersinggung dan sebagainya, itu suaminya pulang kerja kasih makan dulu yang enak. Kalau perutnya kenyang, itu diajak bicara enak. Saya pikir benar juga. Ya. Kalau pemerintah Yusuf ini menghadapi orang lapar yang jumlahnya seluruh negara, pasti sulit mengatasi. Dan ini perlu kebijakan. Harus memuaskan seluruh anak negeri. Bahkan negara lain yang datang pun harus juga mendapat bagian. Karena bagaimana? Karena kelaparan atau kekurangan makan, kekeringan itu bukan hanya di Mesir saja. Negara-negara sekitar mengalami hal yang sama. Nah, Yusuf harus mengatur itu. Bagaimana kalau negara tetangga membeli? Apakah nggak boleh? Oh, ini bukan. Ini hanya untuk negara sendiri saja. Kan nggak bisa begitu. Nah, Yusuf harus bisa membagi makanan itu. Tetapi juga harus hati-hati menjaga makanan itu tetap tersedia. Jangan sampai tidak ada. Saudara, betapa tadinya sederhana, Ibu Winarti selamat datang. Tadinya kelihatan sederhana, tetapi ternyata juga ada banyak kesulitan. Betapa banyak orang gagal di dalam membagi. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah,
Lagi-lagi tambahan Yusuf ini. Keluarganya datang, 70 orang. Belum istri dan anak-anaknya. Dan Yusuf harus menjamin kehidupan keluarga besarnya. Ibu Kristianingsih, selamat datang. Tanggung jawab kepada negara, rakyat, saudaranya. Dan bagaimana dengan keluarga sendiri? Saudara, Yusuf menjadi tumpuan harapan bagi orang banyak, masyarakat banyak. Dan bagaimana? Apakah Yusuf hanya bekerja seenaknya saja? Inilah integritasnya Yusuf. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan pekerjaannya walaupun dia seorang yang berkuasa dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, yaitu Raja Firaun. Saudara, kita pun sebagai orang Kristen harus seperti itu, saudara. Integritas bisa dipercaya di dalam menjalankan pekerjaan. Bertindak jujur, tidak mementingkan diri sendiri, dedikasi kita kelihatan. Karena apa? Karena kita mendapat bayaran kehidupan bagi saya, bagi keluarga saya. Perlu bekerja itu dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara dipercaya, di pengkhotbah katakan, apa saja yang ada di depan tanganmu, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pak Pendeta Risat Pati Nasarani, selamat datang. Saudara, ini penting sekali. Itu karakter kita. Pekerjaan itu karakter kita. Kalau pendeta, karakternya kelihatan. Dari perhatiannya kepada jemaat, dari sapaannya kepada jemaat, dari pengajaran-pengajarannya. Dan ingat kata teman pendeta saya yang sudah pengalaman atau sudah purna tugas, khotbah yang paling berbicara itu adalah khotbah perbuatan. Ya memang begitu ya. Ngomong gampang ya, tapi apakah buktinya ada? Kesungguhan itu kelihatan dari sikap di dalam melayani. Kan jemaat seringkali mendengar yang dikhotbahkan mendengar. Khotbahnya hanya menjalankan tugas. Artinya ya memang temanya itu dikerjakan itu, ya sudah selesai tugasnya, sudah nggak ada timbal balik kayak apa sih sebetulnya. Kasih tetapi anggota jemaatnya yang sakit tidak dikunjungi, lah terus bagaimana? Orang kalau butuh ya ke saya, kok saya suruh kunjungi gimana? Yesus saja datang loh. Masa kita enggak datang untuk melayani, bukan dilayani? Saudara, tadi saya katakan, yang kedua yang penting kelihatan Yusuf di sini adalah sikap tanpa mengeluh ketika menjalankan tugas. Tidak mengeluh. Kerjakan. Itu saja. Apakah tidak ada kesulitan menghadapi orang banyak seperti itu? Pasti banyak kesulitan. Sikap seluruh negara, rakyat negara pasti berkarakter sendiri-sendiri. Ada yang kepengen didahulukan, ada yang macam-macam. Saya teringat ketika membagi rapot anak-anak. Ketika masih kecil anak-anak saya. Ada seorang itu, waduh ngomongnya, saya kepengen duluan, saya tidak bisa antri, saya tugasnya banyak. Saya tanya, siapa sih ibu ini? Wah itu Pak ini hamba Tuhan. Loh, kok hamba Tuhan tidak tahu antri? Saya tanya begitu ya. Lah ya tapi biasanya seperti itu Pak. Di sini kalau namanya hamba Tuhan harus didulukan. Karena mereka pekerjaannya banyak. Wah, saya heran juga.
Loh, orang pemimpin kok tidak bisa memberi contoh? Antri itu ya antri. Saya terharu di rumah sakit tadi, saudara. Ada seorang bapak yang kelihatannya sangat membutuhkan. Maka bapak antrinya, Pak, sudah ini antri saya kan nomor nomor duluan, silahkan bawa pakai, saya yang nomor ini. Saudara, saya terharu. Ada orang yang bisa mengalah seperti itu. Pada butuh-butuh, sama-sama butuh, dilayani, dirawat, diperiksa. Tapi sekarang budaya antri kan sudah di mana-mana ya. Tapi ketika saya itu ketika najis begitu loh, kenapa sih? Saudara, dilihat ya dari sisi terus efisiensi pekerjaan bagaimana. Nah, saudara, kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat ya. Nanti dilanjutkan lagi deh hari Kamis yang akan datang. Tema kita ya, bagaimana sikap kita kalau kita dipercaya. Apakah kita memiliki integritas atau tidak sebagai pendeta, sebagai orang Kristen, sebagai pejabat atau apapun kita. Apakah kita mengerjakan pelayanan, mengerjakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan memberkati saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, dan memang sama pimpinan saya diminta supaya tidak melebihi jam ya. Kalau bisa 30 menit saja begitu ya. Jadi saya ringkas ya, gitu ya. Nah, terima kasih, sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Tuhan memberkati.